Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh teman dan sahabat Salam Baraka dimanapun berada, Alhamdulillah hari ini kami sementara menuju perjalanan ke kota Bantaeng, akan menghadiri tablik akbar bersama dengan teman-teman dan sahabat guru-guru kita di komunitas pendakwah keren. Dan lokasinya berada di Masjid Abdul Ghani kota Bantaeng. Jadi mohon doanya semua, mudah-mudahan acara ini sukses selalu. Jangan lupa dukung terus channel Andi Armadi Official dengan cara di like, di komen, di share, dan di subscribe. Terima kasih untuk semuanya. Check it out. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya sementara sudah ada di Hotel Kire di kota Bantaeng. Jadi ini adalah tempat penginapan kami untuk bermalam di sini. Insyaallah. Terima kasih untuk semuanya. Saya biasa heran Pak Bu, satu-satunya pekerjaan dakwah, pekerjaan sebenarnya yang sangat berat itu adalah menjadi pendakwah. Ya, khususnya saya tidak bermaksud menasihati teman-teman DMI. Orang jadi pendakwah itu seperti, saya tidak bisa komentari siapa-siapa Pak, para kutonji pendakwah yang bisa ku komentari. Jadi sesama pendakwah harap dimaklumi. Seperti ikan di dalam akuarium. Kalau ikan di dalam akuarium dia lari kanan, lari kiri, maju, mundur, itu semua pasti bisa dilihat. Dan begitulah seorang pendakwah. Dan realitanya banyak sekali kita lihat, dakwah naik di atas mimbar, serukan, kita kembalikan sama Allah, kita kerja untuk Allah, kita dakwah lillahi ta'ala. Tapi begitu diundang ceramah di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, tidak mau datang. Diundang ke daerah, tanya ini. Ustaz yang kalau diundang sebelum mau datang dia tentukan tarifnya. Ustaz begini kalau mati dipocah-pocah mulutnya. Pokoknya kalau mati mulutnya manton dibakar dulu. Berdakwah ikhlas, tapi ujung-ujungnya minta uang. Iya, makanya tadi siapa Ustadz siapa tadi itu ya, kalau angkatan darat Bengs, Ustadz Muslimin. Saya kira tadi dia mau bilang kalau polisi terima kasih sebesar-besarnya. Dan sampai dia bilang kalau Ustadz terima kasih setebal-tebalnya. Hampir begitu protes. Berat sekali jadi pendakwah. Tetapi walaupun berat Bapak Ibu, saya pesankan ajarkan anak kita untuk bisa mendakwakan Al-Quran. Itulah salah satu aset yang paling besar yang dimiliki orang tua. Cuma anak-anak bagaimana caranya bisa jadi pendakwah kalau mengaji saja tidak tahu. Anak-anak bagaimana mau bisa pintar mengaji kalau gurunya tidak pernah diperhatikan. Makanya saya flashback, tidak mau cerita Bantaeng, cerita Tommy kampungku Pak di Makassar. Kalau kita ke Makassar lihat guru ngaji kurus-kurus bagaimana tidak kurus, 80 santrinya, 60 menunggak 7 bulan. Cek per cek 10.000 di 1 bulan.
Sekarang orang masa PSBB, orang lagi corona, disuruh mengaji di rumah, selamat menjadi guru. Dirasakan itu jadi guru yang selalu menunggak pembayarannya, yang selalu dilapor. Sekarang itu orang tua begitu, Pak. Saya ingat dulu waktu kecil, kalau kita melapor ke orang tua, "Oma, na pukul kak guruku, na tambaiki." Sekarang kalau dipukul anaknya, mamanya datang mengamuk. Saya titip anakku bukan untuk dipukul. Anakku ini tidak nakal kalau di rumah. Tidak nakal kah di rumahmu? Takut sama kau. Tidak tahunya di masjid. Menara mami tidak napanjati. Makanya saya sampaikan, Bu, tolonglah dihargai guru mengaji. Ada guru ngaji sini? Angkat tangan guru ngaji. Guru ngaji. Itu kurus-kurus ki. Guru mengaji tidak boleh menggratiskan santrinya, menggratiskan guru ngaji sama dengan Anda menjual agama Allah dengan harga murah. Les bahasa asing berapa per bulan? Masa mengaji gratis? Dulu kita tidak diajar guru tak mengaji sebelum kolamnya penuh air. Itu pembayaran, bos. Jadi bukan gratis. Itu anak-anak maunya masuk, 1 hari masuk, 2 minggu libur, kagak gratis. Saya, Pak, luar biasa di Makassar. Bagaimana ya? Tidak tahu saya mau bilang bagaimana. Mayoritas Muslim tapi luar biasa penghargaannya sama guru mengaji. Dikasih bantuan 1 juta, 1 kali 1 bulan, 1 kali 1 tahun. Gurunya 12, 1 juta bagi 12. Apa tidak kurus? MTQ Kota Makassar 4 tahun sudah tidak ada. Di sini ada, Ji? Ada, Ji, Ustaz? Pak, Bu, 2016. Di mana, Ustaz, itu 2016? Di Pinrang ya? Pinrang, Pak, 2016 MTQ juara 1 di Pinrang tingkat provinsi, hadiahnya 500.000. Serius. Ada namanya Abbas Salimuddin, orang Goa. Dia ada sepupu 1 kalinya ikut di Papua Barat, pulang dikasih oleh-oleh 180 juta sama Bapak Gubernur Papua Barat. Belum hadiahnya, baru uang saku. Provinsi mayoritas Muslim, mayoritas non-Muslim ratusan juta. Provinsi mayoritas Muslim, limbits. Fakta. Tapi coba ke kelurahanku, Pak, waktu Agustusan kemarin bikin lomba azan tingkah anak-anak, juara 1 sabun left boy 3 biji. 1.300 kali 3, 3.900. Mau berharap Makassar jadi kota 1.000 santri, tanjak nurung. Ini yang terjadi. Makanya kalau pergi ke dekat rumahku, Pak, perbatasan Goa Makassar, dengar azan, tidak ada itu yang baik-baik suaranya. Ayalah pala. Ayalah pala. Begitu. Kesabun na makan. Coba kalau menyanyi. Ada itu acara-acara itu di Indosiar itu apa ini? Ada itu yang dari Sopeng, siapa? Saking penonton ini. Tahu. Selfie didoakan di Masjid Raya Sopeng. Epi Masamba 8 orang hadiahkan umroh. Ati kodom banyaknya hadiah nak dapat. Tapi begitu dari Makassar namanya Masyita, buta tapi penghafal, tidak ada yang sambut di bandara. Coba. Kalau urusan akhirat orang berhitung pahala, tapi kalau urusan dunia orang jor-joran keluarkan. Makanya Bapak Ibu, inilah yang kami pegang teguh sampai hari ini. Mudah-mudahan ini selalu menjadi nasihat bagi kami. Ikhlas adalah ruhnya dakwah. Alhamdulillah kami sampai di sini tidak punya kesepakatan sama Ustaz Tahir. Kami diundang, ayo kita ke Bantaeng. Ternyata baru sampai
kita langsung disediakan penginapan. Katanya hotel termewah di Bantaeng. Hah? Oh ya, Masya Allah. Hadiah katanya dari Pak Bupati. Ternyata begitu malam kita mau cari makan, disuruh lagi ke rumah jabatan Bupati. Dikasih makan lagi. Ayam kampung lagi. Makanya semangat semua ceramah tadi. Sudah semua makan ayam kampung. Tapi mudah-mudahan Pak di Bantaeng ini, ya, tadi kori kita dapat juara berapa? Hah? Ten Harapan? Oh, Harapan 3, saya kira Ten Harapan. Ada Ji hadiah? Tidak ada. Dari Pak Bupati? Oh, ada Ji, ya, saya kira dari baru mau mintakan. Pak, tapi ini juga jadi rahasia umum. Saya tanya Ustadz Hasan Basri, sering kalau ketemu di Makassar, curhat-curhat itu kori sama saya, Pak. Ternyata di dunia seperti ini masih banyak juga yang tega loh, Pak. Hadiah diumumkan sekian juta, tapi sampai ke peserta hanya berapa? Ada anggota DPRD, ada Pak Bupati. Jangan sampai Bantaeng yang luar biasa banyaknya pendakwa di sini, ada orang-orang seperti itu. Biar bukan mantri suka jimas sunnah. Kori dipaksa tanda tangan. Makan satu hari katanya 300.000. Yang terima cuma nasi dos 20.000 kali 3. Harta begitu yang mau dibawa pulang ke rumah tak. Anda celah, ada pencuri kota amal, nu calai, ternyata panggaukanmu lebih buruk daripada mereka. Dan ini yang terjadi, Pak. Makanya sekali lagi ajari anak-anak kita dan hargai para guru-guru ngaji. Saya selalu berpikir positif. Mungkin para pejabat tidak memperhatikan guru ngaji karena ada jauh yang lebih penting yang harus dia urus. Sehingga tidak usahlah kita harapkan mereka. Mulailah dari rumah tak masing-masing. Setiap anak-anak tak menghargai Quran, kasih apresiasi yang tinggi. Anak, kalau kau hafal juz amma, ku kasih naik uang jajanmu. Dari 5.000 naik 5.500. Seke. Nah, kalau kau hafal 30 juz, peta dunia, tunjuk negara mana yang kau mau datangi. Begitu. Anak-anak terkadang orang tua hafal 30 juz biasa-biasa aja, Pak. Bu, anak yang penghafal Quran disuruh cari 10 orang anggota temannya siapa saja yang bisa dia bawa masuk surga sama-sama. Ada tetanggaku bilang, Ustaz, alhamdulillah masuk surga, Mak. Saya bilang, kenapa bisa? Dia bilang, ada kemanakanku hafal 30 juz. Saya bilang, tunggu dulu, kemanakan tak, berapa bersaudara? Dia bilang, 8, tidak masuk kok. Pasti saudaranya na bawa, mama bapaknya na bawa. 10 mi kau om jako. Kalau mau kau masuk surga, sama-sama juga. Tidak ada pi. Ya, makanya Bapak Ibu yang saya hormati, hargai para guru-guru ngaji. Ya, paling tidak ketika kita menghargai, ini semua akan semangat untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, memahamkan anak-anak kita Al-Quran, dan insya Allah pada akhirnya nanti akan naik namanya, itu adalah orang tuanya. Anak tak pintar mengaji, yang naik namanya bukan gurunya. Anak tak pandai mengaji, yang dipuji bukan gurunya. Tapi orang akan berkata, siapa itu punya anak. Padahal gurunya yang putus surat leherna mengajar, dibayar 10.000, menunggak 7 bulan. Saya Pak Bupati kalau bahas masalah begini emosi ya. 8 tahun kurasakan Pak Bupati. Berhenti pena di guru mengaji nak hukumu. Dulu kurus Pak, tapi berhenti aja di guru ngaji pada dong. Bacain pasti-pasti aja. Ya, saya kira Bapak Ibu intinya sekali lagi bahwa mari hargai orang-orang yang berjuang untuk agama. Apatah lagi orang-orang yang senantiasa mewakafkan waktu, tenaga, bahkan hartanya untuk di jalan Allah, untuk membangun umat, untuk menyadarkan umat, hargailah mereka. Kalau kita belum bisa menjadi pendakwah, kalau belum bisa menjadi orang yang cinta Quran, belum bisa menjadi orang yang mengamalkan Quran, belum bisa menjadi orang yang mendakwakan Al-Quran, paling tidak kita dorong, kita support orang-orang yang senantiasa membumikan Al-Quran dan menyadarkan orang lain. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira wal afwa minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Bantaeng beserta dengan Bapak Wakil Bupati Bantaeng, Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, teman-teman dan sahabat, khususnya guru-guru kita dari komunitas pendakwah keren, beliau yang menyempatkan hadir bersama dengan kita, dan kepada seluruh komunitas se-Kabupaten Bantaeng dan se-Kabupaten Bulukumba yang sempat hadir. Wabil khusus kepada seluruh para tamu undangan, hadirin wal hadirat yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di belakang, yuk kita bertasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Coba tangan di atas, tangan di atas, tangan di atas. Tunjukkan kalimat tauhid kita hanya kepada Allah. Subhanallah. Coba semuanya. Subhanallah, walhamdulillah, wala wallahu akbar, wala haula illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi semuanya. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wala haula wala. Masya Allah, subhanallah. Bantaeng menggema hari ini dengan zikir dan tasbih memuji Allah. Karena yang pantas kita puji memang hanya Allah, yang memiliki langit, bumi beserta diisinya dengan Allah. Maka tak pantas dan pantas manusia tidak memiliki rasa sombong kepada manusia yang lain. Betul? Apa yang pantas kita sombongkan? Tidak ada. Semua ini adalah miliknya Allah. Semua ini adalah miliknya Allah. Jabatan yang kita miliki adalah miliknya Allah. Harta yang kita miliki adalah miliknya Allah. Istri yang cantik di rumah juga miliknya. Siapa? Suami. Iya. Apa hidup di dunia ini? Hanya sebentar saja. Dan tak ada yang abadi, bro. Betul? Tidak ada yang abadi, semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayanya orang kaya, pejabatnya di atas pejabat. Tapi kalau tidak ada iman, maka dia akan menjadi sia-sia nanti di akhirat kemudian. Betul? Biar bagaimanapun gantengnya orang, cantiknya orang, tapi kalau tidak ada iman di dalam hatinya, tidak ada takwa di dalam dirinya, maka dia akan menjadi sia-sia nanti di akhirat kemudian. Maka jadikan apa yang engkau miliki hari ini, bro. Lo, bro, halo, bro. Semua hanya ingin mendekatkan, menggapai rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Karena sesungguhnya kata Allah, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, hanyalah ujian bagi kamu. Allah kasih jabatan itu adalah ujian. Allah kasih kaya itu adalah ujian. Siapa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala.
orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Makanya salah satunya laksanakan tabligh akbar. Salah satunya hikmahnya dilaksanakan zikir bersama dengan teman-teman sahabat komunitas pendakwah keren, bersama sahabat-sahabat Ikatan Dai Muda Indonesia Kabupaten Bantaeng, bersama dengan bikers yang muslim yang hadir pada malam ini. Tidak ada yang lain hanya untuk memuji Allah dan membesarkan namamu ya Allah. Karena memang kita pantas, hanyalah Allah yang pantas kita miliki. Tidak kuasa sesuatu pun kecuali dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Betul? Dan kalau Allah yang berkehendak, cukup Allah katakan innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Jikalau Allah berkeinginan, cukup Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Segala sesuatunya adalah kehendak Allah. Segala sesuatunya adalah miliknya Allah. Kuasa di atas daripada kuasa Allah. Tidak ada yang pantas kita sombongkan wahai manusia. Nah, apa kita inginkan? Tidak ada yang lain adalah untuk beramal soleh. Subhanallah. Apabila dalam satu perkumpulan, kata Nabi, ada malaikat mengelilingi bumi ini 7 kali dia kelilingi. Semua yang dilihat oleh malaikat akan dilapor kepada Allah. Ya Allah, lapor. Apa antumai? Ada di situ satu titik ya Allah. Di mana letaknya? Di Indonesia ya Allah. Di mana letaknya di Indonesia keluas? Bilang di Sulawesi Selatan Puang. Di mana letaknya di Sulawesi Selatan keluas? Bilang di Kabupaten Bantaeng. Siapa yang hadir? Pak Bupati hadir, Ketua DPRD hadir, Pak Kapolres diwakili. Apa dilakukan malaikatku? Dia memuji namamu ya Allah. Dia bertasbih menyebut namamu ya Allah. Dia membaca subhanallah, membaca alhamdulillah, membaca la ilaha illallah. Terus dia minta dua kepadamu Puang. Melalui dua kuidi Puang. Dia minta dua kepadamu ya Allah. Apa nak minta malaikatku? Ya Allah, tempatkan aku ke dalam surga. Karena surga itu tempat yang paling indah. Terus yang kedua, jangan kau tempatkan aku ke dalam neraka. Karena neraka tempat yang paling hina. Berkata Allah kepada malaikat, malaikat, jangan kau tinggalkan tempat itu sebelum yang datang pada malam itu akan kuterima doa-doanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Makanya yang punya susah minta ya Allah. Saya punya banyak masalah ya Allah. Berkahnya zikir dan tabligh akbar ini kurangi saya punya masalah. Ya Allah, ada anakku nakal ya Allah. Berkahnya zikir dan tabligh akbar, jadikan anakku menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya Allah, saya masih jomblo. Menikah kok cepat. Para bikers atau pejuang subuh yang insya Allah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tenang hati ini. Bapak Ibu, saya pernah menghadiri tabligh akbar di Kabupaten Kulaka. Kabupaten Kulaka itu sepanjang pantai, mulai dari pantai 1, pantai 02, semua berjejeran di tengah-tengah pantai, di pinggir-pinggir pantai, masjid, pondok pesantren, pondok tapis, masjid, pondok pesantren. Saya diskusi sama Pak Bupati, bilang ke Pak Bupati, apa ini intensita sehingga di setiap ini saya lihat di pantai-pantai banyak masjid dan pondok pesantren. Dengan santai bilang Pak Bupati, bilang Ustadz, begini logikanya, kalau Pak Bupati yang marah Ustadz, 2-3 orang tahan aman itu Pak Bupati, tidak bisa goyang-goyang. Bisa kok goyang-goyang kalau 3 orang pegang kok. Tapi logika yang kedua Ustadz, ketika Allah yang murka Ustadz, ketika Allah yang marah Ustadz, jangankan 2-3 orang yang hancur, jangankan bumi dia akan bisa goncangkan, ketika gunung dia goncangkan, hancur Kabupaten Kulaka. Siapa yang putangkis ki Ustadz? Makanya saya sengaja pagar sebagai benteng-benteng terakhir supaya Kabupaten Kulaka ini menjadi aman tenteram. Coba lihat Kabupaten Kulaka, ada antamnya, ada emasnya, ada cengkehnya, tapi turunnya harganya sedikit. Betul? Artinya peringatan bagimu wahai para pejabat. Selama kau jadi bupati, bagusnya memang kau bantu masjid,
Selama kau jadi bupati, bagusnya memang kau bersantun anak yatim. Kenapa? Menjadi benteng-benteng terakhir dan segala malapetaka yang akan mensimba kita-kita. Ingin Bantaeng aman, ingin Bantaeng maju, tablik akbar semakin kokoh, rakyat makmur, agamanya akan semakin kuat. Alhamdulillah. Jamaah. Bukan Ustadz Maulana ini bro. Baik, kepada seluruh hadirin yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Subhanallah. Saya pernah begini. Pondok pesantren saya di Asadia Sengkang. Saya pernah juga nyantri seperti ini. Adik-adik sekalian, kau tetap semangat. Jangan kasih kendor. Karena kenapa? Kita ini tidak mengapa. Biarlah kita mungkin sederhana, tapi besar manfaat nanti di akhirat kemudian. Makanya Nabi bilang falsafat orang Bugis, anakku, ala kau sifatnya peje, ambil kau sifatnya itu garam anak. Kenapa itu garam? Sangat murah, tapi besar manfaatnya. Anakku, coba lihat itu garam, biar bagaimanapun masakannya kondro, kalau tidak ada celana, tidak terasa itu masakan. Betul? Biar bagaimanapun itu masakan sayur, kalau tidak ada garamnya, tidak terasa itu masakan sayur. Kenapa? Garam sederhana, tapi besar manfaatnya. Anakku, asipaku sifatnya peje. Anakku, sifatlah sifatnya garam. Sederhana bajumu, sederhana pakaianmu, tapi kau sangat besar manfaat kepada agama dan bangsa negara. Takbir! Makanya yang punya susah minta ya Allah, saya punya banyak masalah ya Allah. Berkahnya zikir dan takbir akbar ini kurangi saya punya masalah. Ya Allah, ada anakku nakal ya Allah. Berkahnya zikir dan takbir akbar, jadikan anakku menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya Allah, saya masih jomblo. Menikah kok cepat. Para biker satu pejuang subuh yang insya Allah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tenang hati ini. Bapak Ibu, saya pernah menghadiri tablik akbar di Kabupaten Kulaka. Kabupaten Kulaka itu sepanjang pantai, mulai dari pantai 1, pantai 02, semua berjejeran di tengah-tengah pantai, di pinggir-pinggir pantai, masjid, pondok pesantren, pondok tapis, masjid, pondok pesantren. Saya diskusi sama Pak Bupati. Bilang ke Pak Bupati, apa ini intensita? Sehingga di setiap ini saya lihat di pantai-pantai banyak masjid dan pondok pesantren. Dengan santai Nabi bilang, Pak Bupati bilang, Ustadz, begini logikanya. Kalau Pak Bupati yang marah Ustadz, 2-3 orang tahan nih, aman nih Pak Bupati. Tidak bisa nih goyang-goyang. Bisa mah kok goyang-goyang kalau 3 orang pegang kok. Tapi logika yang kedua Ustadz, ketika Allah yang murka Ustadz, ketika Allah yang marah Ustadz, jangankan 2-3 orang yang hancur, jangankan bumi dia akan bisa goncangkan, ketika gunung dia goncangkan, hancur Kabupaten Kulaka. Siapa yang putangkis ki Ustadz? Makanya saya sengaja pagar sebagai benteng-benteng terakhir, supaya Kabupaten Kulaka ini menjadi aman tentram. Coba lihat Kabupaten Kulaka, ada antannya, ada emasnya, ada cengkehnya, tapi turun harganya sedikit. Betul? Artinya peringatan bagimu, wahai para pejabat. Selama kau jadi bupati, bagusnya memang kau bantu masjid. Selama kau jadi bupati, bagusnya memang kau bersantun anak yatim. Kenapa? Menjadi benteng-benteng terakhir dan segala malapetaka yang akan mensimba kita-kita. Ingin Bantaeng aman, ingin Bantaeng maju, tablik akbar semakin kokoh, rakyat makmur, agamanya akan semakin kuat. Alhamdulillah. Jamaah. Bukan Ustadz Maulana ini bro. Baik, kepada seluruh hadirin yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Subhanallah. Saya pernah begini. Pondok pesantren saya di Asadia Sengkang. Saya pernah juga nyantri seperti ini. Adik-adik sekalian, kau tetap semangat. Jangan kasih kendor. Karena kenapa? Kita ini tidak mengapa. Biarlah kita mungkin sederhana, tapi besar manfaat nanti di akhirat kemudian. Makanya Nabi bilang falsafat orang Bugis, anakku, ala kau sifatnya peje, ambil kau sifatnya itu garam anak. Kenapa itu garam? Sangat murah, tapi besar manfaatnya. Anakku, coba lihat itu garam, biar bagaimanapun masakannya kondro, kalau tidak ada celana, tidak terasa itu masakan. Betul?
Biar bagaimanapun itu masakan sayur, kalau tidak ada garamnya, tidak terasa itu masakan sayur. Kenapa? Garam sederhana, tapi besar manfaatnya. Anakku, asip aku sifatnya peje. Anakku, sifatlah sifatnya garam. Sederhana bajumu, sederhana pakaianmu, tapi kau sangat besar manfaat kepada agama dan bangsa negara. Takbir! Allah yang menyatukan, Allah yang memisahkan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Di atas manusia ada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita semua. Mudah-mudahan Bantaeng menjadi kabupaten baldatun tayyiban wa rabbun ghafur. Amin. Terima kasih Pak Bupati. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kilapan saya mewakili. Mohon maaf kalaupun ada benarnya, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi ingin mengikuti ceramahnya Ustadz, silakan di subscribe channelnya Andi Armayadi Official. Keren. Dukung terus, karena itu channelnya. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Sekian dan terima kasih. Allahumma afiq ila qawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.